Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk mengisi link presensinya terlebih dahulu di Nearpod-nya supaya kehadiran kalian bisa terekam dan Ibu bisa mengetahui siapa saja yang hadir pada kelas hari ini. Ibu juga berharap kalian sudah membaca materi larutan penyangga yang Ibu sertakan di Nearpod-nya ya. Baiklah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan penjelasan lebih mengenai prinsip kerja dari larutan penyangga ini. Sebelumnya, Ibu ingin mengajak kalian untuk mereview kembali pengertian dari larutan penyangga. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga itu? Betul sekali, larutan penyangga merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH melalui penambahan sedikit asam, basa, maupun pengenceran ke dalam larutan tersebut. Nah, kenapa sih larutan penyangga dapat mempertahankan nilai pH? Oke, silakan disimak ya videonya sampai habis. Ada dua jenis larutan buffer, yaitu buffer asam dan buffer basa. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat larutan penyangga asam berupa asam asetat atau CH3COOH sebagai asam lemah dan CH3COO- sebagai basa konjugasinya. Molekul dari asam asetat berwarna oranye, sedangkan molekul dari basa konjugasinya berwarna hijau. Dapat kita amati juga bahwa konsentrasi keduanya sama ya. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh penambahan sedikit basa terhadap konsentrasi larutan penyangga? Dapat kita amati bahwa ion OH- dari basa yang ditambahkan akan bereaksi dengan asam asetat membentuk basa konjugasi. Hal ini mengakibatkan konsentrasi asam asetat menurun, sedangkan konsentrasi basa konjugasinya meningkat. Perlu diingat bahwa ion OH- tidak mempengaruhi konsentrasi larutan. Kemudian kita lihat bagaimana sih pengaruh dari penambahan sedikit asam terhadap konsentrasi larutan penyangga. Dapat kita amati bahwa ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan basa konjugasi membentuk asam asetat, sehingga konsentrasi asam asetat meningkat dan konsentrasi basa konjugasinya menurun. Perlu diingat juga bahwa ion H+ tidak mempengaruhi konsentrasi larutan. Kemudian ada larutan buffer basa. Di sini dapat kita lihat terdapat larutan penyangga basa berupa amonia atau NH3 sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasinya. Molekul dari basa lemah berwarna hijau, sedangkan molekul dari basa konjugasinya berwarna merah. Dapat kita amati juga bahwa konsentrasi keduanya sama ya. Ketika ditambahkan sedikit basa, maka terjadi pergeseran kesetimbangan ke kiri, sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan ini bereaksi dengan asam yaitu NH4+, membentuk basa dan air, sehingga konsentrasi dari NH3 atau konsentrasi basanya bertambah. Sedangkan ketika ditambahkan sedikit asam, maka asam ini akan bereaksi dengan NH3 membentuk NH4+, sehingga konsentrasi asam konjugasinya atau NH4+-nya bertambah. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu anak